sosok Prabowo Subianto yang di framing begitu tegas, ini pemimpin masa depan, tapi kelakuannya itu tidak menunjukkan ke sana gitu. Jadi orang menangkap ini ada satu rencana yang tidak baik tentang keuangan gitu. Nah, kita kan bulan-bulan ini sudah sedang merasakan bagaimana duit-duit ini dikorupsi di sana sini gitu. Ada BTS ada 8 triliun, Tower PLN ada 2,2. Nah, kalau ini sekarang mau belanja barang yang nggak jelas 11 triliun, ini jumlahnya sudah 21,2 gitu. Ini uang triliun, Pak. Uang triliun, bukan uang ecek-ecek gitu. Selamat pagi, semangat Indonesia, ketemu lagi di Respon. Pagi ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang Pak Prabowo sebagai Menhan yang membeli pesawat rongsokan kemarin itu. Ini menarik karena memang bukan sekedar soal pembelian dan perawatan yang katanya mahal itu, gitu. Tapi kalau kita kilas balik bahwa Pak Prabowo itu punya statement di 2019 waktu Pilpres yang lalu, di kampanyenya itu pernah mengatakan bahwa ketahanan kita sebagai negara itu hanya cukup untuk 3 hari kalau kita perang. Dan kedua, pertahanan kita juga rapuh katanya itu. Jadi, tapi begitu memutuskan, sekarang beliau memutuskan sebagai Menteri Pertahanan membeli pesawat rongsokan, ini kan agak kontradiktif gitu. Jadi ini soal konsistensi dari statement seorang yang mencalonkan diri sebagai capres. Ini membahayakan gitu, karena capres menjadi presiden itu harus punya visi yang jelas. Jadi tidak boleh asal ngomong gitu. Kalau sekarang itu yang kita tangkap adalah asal bunyi, itu kan bahaya sekali, karena apa ya, presiden itu kan memegang tampuk kekuasaan menentukan nasib bangsa ini gitu ya. Nah, setelah ini keluar juga ada komentar dari Pak Jono Sudarsono sebagai mantan Menhan waktu itu. Ternyata itu juga pernah ditawarkan hibah waktu itu, bukan beli, malah hibah katanya gitu. Tidak diambil waktu itu karena apa? Pertimbangannya adalah perawatan gitu. Nah, sekarang kalau dibeli terus perawatannya juga sama, pesawat yang umurnya katanya 26 tahun itu, ini ya tidak logis lagi dan tidak masuk di akal gitu. Nah, ditimpa lagi oleh komentar dari Pak Johannes Suryo Prabowo sebagai jenderal dan pengamat militer, itu juga menyesalkan soal keputusan ini gitu. Nah, ternyata juga di balik ini pernah katanya ada proposal yang masih jalan atau sudah ditolak, tidak tahu, proposal membeli barang bekas juga dari Austria gitu. Jadi kok jadi kesannya Pak Prabowo ini suka banget sama barang bekas ini gitu. Sampai kemarin ada celotehan dari kawan-kawan bahwa kalau barang bekas itu kan tidak ada harga pasar. Mau di markup atau mau diapakan saja, harganya itu menjadi tidak bisa terdeteksi gitu. Ini salah satu strategi bagaimana bisa mengambil selisih itu katanya gitu. Jangan lupa bos katanya, ini kan sekarang lagi musim kampanye, jadi duit itu dibutuhkan. Nah, jadi ditarik orang sampai ke sana benang merahnya. Ini kan sekali lagi saya pernah sampaikan dan selalu sampaikan bahwa jangan sosok Prabowo Subianto yang di framing begitu tegas, ini pemimpin masa depan, tapi kelakuannya itu tidak menunjukkan ke sana gitu. Jadi orang menangkap ini ada satu rencana yang tidak baik tentang keuangan gitu. Nah, kita kan bulan-bulan ini sudah sedang merasakan bagaimana duit-duit ini dikorupsi di sana sini gitu. Ada BTS ada 8 triliun, Tower PLN ada 2,2. Nah, kalau ini sekarang mau belanja barang yang nggak jelas 11 triliun, ini jumlahnya sudah 21,2 gitu. Ini uang triliun, Pak.
uang triliun, bukan uang ecek-ecek gitu. Jadi sangat disayangkan, dan kita masyarakat ini terus mengikuti. Makanya hari ini kita masih lanjut ngobrol soal ini, karena apa? Ini menarik dan ini harus dikawal gitu. Nah, kaitannya ya tetap kepada sosok beliau, sosok Pak Prabowo yang mau menjadi presiden gitu. Loh, sangat ngawur kalau seorang pemimpin nanti membuat keputusan seperti ini gitu. Apa ini yang dikatakan orang hati-hati, karena Pak Prabowo itu orangnya emosional, orangnya gerusah-gerusu, orangnya asal ngomong begitu saja gitu. Jadi urusan belakang dia ngomong duluan saja gitu, dan sekarang itu mulai terasa. Ini yang harus betul-betul kita amati, bahwa menjadi capres itu Pak Prabowo selain rekam jejak yang sedang berjalan ini pun terus diamati orang, karena Anda adalah seorang Menteri Pertahanan Indonesia. Jabatan ini masih melekat ke diri Anda. Nah, kalau sekarang jadi capres terus ini ugal-ugalan kayak gini, bahaya buat Anda juga gitu, karena kita pasti mengawasi itu. Kalau saya pribadi sudah saya katakan, saya tidak akan memilih Anda karena memang saya tidak cocok dengan gestur Anda, dengan latar belakang Anda dan sebagainya itu. Jadi pasti kami memilih Ganjar Pranowo karena dia sudah legitimate ya. Dia di-endorse oleh Pak Jokowi, dia sudah mengakui juga mentornya Pak Jokowi. Jadi Pak Ganjar sudah mengatakan mentornya itu Pak Jokowi. Nah, kalau Bapak itu mau mengatakan mentornya Pak Jokowi juga tidak pantas, karena memang beda frekuensi. Jadi itu yang nanti yang akan jomplang gitu kata orang, karena selama hampir 10 tahun kita sudah diajari Pak Jokowi bagaimana berpolitik dengan santun. Inilah seorang pemimpin yang sebenarnya bisa membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah dan lebih baik, dan sekarang itu sudah terasa gitu. Nah, kami tidak akan mau dirusak gitu, apalagi kelas-kelas seperti Anies dan sebagainya sudah tidak masuk dalam frekuensi itu, jadi gelombangnya sudah beda gitu. Jadi harapan saya memang Pak Jokowi atau siapa saja yang punya wewenang untuk ini bisa menghentikan pembelian pesawat rusak ini gitu, pesawat rongsokan ini gitu. Jadi karena nanti biayanya akan mahal, anak-anak kita akan merawat itu 20 tahun-tahun ke depan itu dengan uang yang sia-sia, tenaga sia-sia, waktu sia-sia, semuanya akan sia-sia. Jadi itu harapan kita. Jadi sekali lagi mohon ini bisa dibatalkan, ini tidak diteruskan karena itu membuang-buang dana masyarakat yang begitu besar. Jadi begitu kawalan kami pagi ini. Jadi terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di respon berikutnya. See you. Berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Oh no.